Start your computations. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Aulia Rusli dari Universitas Asia Yogyakarta, jurusan S1 Psikologi. Nah guys, kemarin saya jelaskan tentang tahara, yaitu wudu dan juga tayamum. Nah hari ini saya akan jelaskan tentang sholat di saat kalian melakukan perjalanan ataupun sakit. Nah di sini saya ambil beberapa dan juga akan menjelaskan kepada kalian dan juga mempraktekkan cara yang benar dan baik menurut syariat Nabi Muhammad SAW. Ya udah, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke videonya. Di sini yang akan saya jelaskan tentang pengertian sholat, hukumnya, syarat dan rukunnya, dan juga ada dalil-dalil sholat dan juga menurut pendapat para ulama cara praktek Nabi Muhammad SAW. Dan yang pertama akan saya jelaskan tentang pengertian sholat. Secara bahasa, sholat bermakna doa, sedangkan secara istilah, sholat merupakan suatu ibadah wajib yang terdiri dari ucapan maupun perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram sampai takbiratul akhir, dengan salam, dengan rukun dan juga syarat tertentu. Menurut hakikatnya, sholat ialah menghadap jiwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa melahirkan rasa takut kepada Allah dan juga membangkitkan kesadaran yang dalam pada saat setiap jiwa terhadap kebesaran dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini menurut Al-Siddiqi, sholat ialah menggambarkan khusyuk salat atau jiwa salat, yakni berharap kepada Allah dengan sepenuh hati dan juga jiwa raga, dengan segala kehusyuan di hadapan Allah dan ikhlas yang disertai dengan hati yang selalu berzikir, berdoa dan juga memujinya. Dalam mengerjakan sholat harus selalu berusaha menjaga kehusyuannya. Secara bahasa, khusyuk berasal dari kata khasya, yaksha'u, khusyuan, yang artinya memusatkan penglihatan di bumi dan menutup mata atau meringankan meringankan suara saat sholat. Khusyuk itu artinya lebih dekat dengan khudu, yakni tunduk dan tasyasyuk. Membuat diri menjadi khusyuk. Khusyuk ini bisa melalui suara, gerakan badan, atau penglihatan. Ketiganya itu menjadi tanda kehusyukan bagi seseorang yang melakukan sholat. Nah, yang kedua adalah hukum sholat. Hukum melaksanakan sholat 5 waktu adalah wajib. Bahkan Allah mewajibkan setiap pengikutnya untuk tetap melaksanakan sholat 5 waktu walaupun sedang sakit atau kondisi tertentu. Selain sholat 5 waktu, ada sholat sunnah lain yang berarti kategori hukum sholatnya. Yang pertama, fardu. Sholat fardu adalah sholat yang diwajibkan untuk melakukannya. Sholat fardu dibagi lagi menjadi dua, yaitu fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu ain merupakan kewajiban yang wajib mukallaf berhubungan langsung dengan dirinya dan tidak boleh ditinggalkan atau dilakukan oleh orang lain, seperti sholat 5 waktu dan sholat Jumat, fardu ain bagi laki-laki. Dan juga fardu kifayah merupakan kewajiban yang wajib mukallaf tidak berhubungan langsung dengan dirinya. Kewajiban ini menjadi sunnah setelah sebagian orang melakukannya. Namun, jika tidak ada yang melakukan, maka kita wajib melakukannya dan menjadi berdosa jika tidak melakukannya, seperti sholat jenazah. Yang kedua, sholat sunnah. Sholat nafilah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan atau diucapkan tetapi tidak wajib. Sholat sunnah terbagi menjadi dua, yaitu sunnah muakkad dan sunnah gairu. Sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat hampir sampai titik yang wajib, seperti sholat dua hari raya, sholat sunnah witir, dan sholat sunnah tawaf. Yang kedua, sunnat gairu muakkad merupakan sholat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat, seperti sholat sunat rawatib dan sholat sunnah insintil, tergantung waktu dan keadaan, seperti sholat khusyuk hanya dilakukan saat terjadi. Yang ketiga ada
Syarat sahnya sholat. Ada persyaratan yang dipenuhi untuk melakukan sholat, yaitu satu, harus orangnya itu muslim yang beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, suci dari hadas kecil maupun besar. Yang kelima, sadar. Dan ada pun hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Yang pertama, berhadas. Segala kotoran yang keluar dari tubuh kita, misalnya kencing, buang air, atau buang angin. Yang kedua, terkena jelas najis. Yang ketiga, sengaja berkata atau berbicara di saat kalian lagi sholat. Yang keempat, sengaja meninggalkan sesuatu syarat atau rukun doa. Yang kelima, sengaja bergerak 3 kali berturut-turut terlepas dari gerakan sholat, misalnya menggaruk-menggaruk ke arah yang sama. Yang keenam, tertawa terbahak-bahak. Yang ketujuh, mendahului imam, jadi dia adalah makmum sholat berjamaah. Yang kedelapan, murtad. Yang kesembilan, makna dan manfaat sholat. Nah, kita masuk yang keempat, yaitu rukun sholat agama Islam menurut 4 mazhab. Rukun sholat sendiri merupakan perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat. Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka sholat tidak sah. Berikut urusan rukun sholat menurut pandangan 4 mazhab yang biasa menjadi acuan umat muslim. Seperti dikutip dari Majelis Madhul Al-Anwar, diantaranya 1. Menurut mazhab Hanafi, rukun sholat ada 6. Yang pertama, takbiratul ihram, berdiri membaca Al-Fatihah, ruku'u, sunnah membaca tasbih, yang sujud dan duduk tasyahud akhir. Kedua, menurut mazhab Maliki, rukun sholat ada 13. Ada niat, takbiratul ihram, berdiri membaca Al-Fatihah, ruku, sunnah membaca tasbih, yang iktidal, bangun dari ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, dan juga membaca salawat Nabi, salam, dan tertib. Yang ketiga, menurut mazhab Syafi'i, rukun salat ada 13. Niat, takbiratul ihram, berdiri membaca Al-Fatihah, ruku, sunat membaca tasbih, iktidal, bangun dari ruku, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir dan membaca tasyahud akhir, membaca salawat Nabi, salam, dan tertib. Yang keempat, menurut mazhab Hambali, rukun salat ada 13, yaitu takbiratul ihram, berdiri membaca Al-Fatihah, ruku, membaca tasbih, iktidal, bangun dari ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca salawat Nabi, dan juga salam, tertib, dan juga tumanina. Nah guys, yang kelima adalah dalil sholat 5 waktu dalam Al-Quran dan juga hadis. Salat secara bahasa berarti doa, sedangkan menurut istilah yaitu fikih. Salat yang wajib dilaksanakan bagi setiap individu umat muslim yang mukallaf, balik atau berakal. Itu ada 5 waktu dalam sehari semalam, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan juga isya. Adapun dalil disyariatkan terdapat dalam banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Di antaranya adalah ayat-ayat dan hadis-hadis sebagai berikut. Quran surat Al-Arum ayat 17-18, yaitu maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari sampai pada pagi hari, dan segala puji baginya baik di langit dan di bumi pada malam hari dan pada waktu zuhur tengah hari. Di dalam kitab Al-Fiqh Al-Mazi Al-Mazhab Al-Amin Asy-Syafi'i karya Dr. Mustafa Al-Baka, Mustafa Al-Khan, dan Ali Asy Syarbaji dikatakan sebagai berikut. Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah SAW yang mendapatkan julukan Tarjumanul Quran, menerjemahkan Al-Quran
dan ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala hina tumsuna atau pada petang hari adalah salat maghrib dan salat isya. Firman hina tushibuna kata pagi hari yaitu salat subuh, asyian yaitu malam hari adalah salat asar, dan firman fatina kutiru pada waktu zuhur adalah salat zuhur. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi memang sholat itu dilakukan tidak sembarangan waktu, khususnya sholat wajib. Ada waktu-waktu khusus melaksanakannya. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, saya telah dijadikan imam oleh Jibril di Baitullah 2 kali, maka ia sholat bersama saya, sholat zuhur ketika tergelincir matahari, salat asar ketika bayang-bayang sesuatu menyamainya, salat maghrib ketika terbenam matahari, salat isya ketika terbenam syafaq mega merah, dan salat subuh ketika fajar bercahaya. Maka besoknya salat pula ia bersama saya, salat zuhur ketika bayang-bayang sesuatu menyamainya, salat asar ketika bayang-bayang sesuatu 2 kali panjangnya, salat maghrib ketika orang berbuka puasa, salat isya ketika sepertiga malam, salat subuh ketika menggunjing cahaya pagi. Lalu Jibril menoleh kepadaku dan berkata, wahai Muhammad, inilah waktu sholat nabi-nabi sebelum engkau, dan waktu sholat adalah antara 2 waktu itu. Demikian pengertian dan dalil syariatnya sholat 5 waktu dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Nah guys, yang keenam ada sholat menurut tarjih. Apakah orang yang selama ini sakit hingga meninggal dunia meninggalkan sholat wajib karena kondisi koma? Ahli warisnya apa wajib membayar fidyah? Hal itu karena bingung dengan hadis ini. Seseorang tidak dapat menggantikan sholat dengan puasa orang lain, tapi ia dapat menggantikan berupa fidyah dengan makanan setiap harinya 1 mud gandum. Pada dasarnya, sholat adalah perkara yang sangat penting dalam ajaran Islam dan wajib dikerjakan oleh semua orang Islam yang sudah balik. Dalam kondisi apapun, seperti dalam perjalanan, sakit, atau kondisi lainnya, sholat tetap wajib dilaksanakan. Contohnya, sholat yang orang sakit dapat melakukan sholat dengan duduk, berbaring, dan atau isyarat sesuai kemampuan. Hal ini seperti dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut, yaitu dari Imran bin Husain diriwayatkan, ia berkata adalah, aku terkena penyakit bawasir, lalu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang sholat. Kemudian Nabi menjawab, sholatlah dengan berdiri, jika tidak mampu maka sambil duduk, dan jika tidak mampu maka sambil berbaring. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis tersebut dapat kita lihat bahwa tidak ada kompensasi untuk meninggalkan sholat meskipun dalam keadaan sakit. Sholat dapat dikerjakan dengan keadaan duduk, berbaring, dan juga isyarat sekalipun sesuai dengan kondisi dan kemampuannya sendiri. Berdasarkan hadis ini pula tidak ada qadla atau membayar fidyah bagi sholat yang ditinggalkan, baik ketika sakit maupun setelah meninggal dunia, karena sholat merupakan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah guys, itulah tadi penjelasan tentang sholat di saat kalian lagi di perjalanan maupun sakit. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan gimana melaksanakan sholat di saat kalian di perjalanan maupun sakit. Ya, nonton terus ya sampai habis. Dan adalah saya akan praktekkan sholat di saat kalian sedang sakit. Kita mulai sekarang. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini minal khotoya kama yuqas saubul abyaduhu minad danas. Allahumma qasil khotoyaya bi ma awas salzi wal barad.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Rabbana wakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Nah guys, yang kedua adalah praktek sholat di saat kalian lagi di perjalanan. Nah guys, gimana video hari ini? Semoga sangat bermanfaat ya bagi kalian. Dan apa yang udah saya jelaskan dan praktekkan, semoga kalian paham dan mengerti. Biar kalian juga semakin tahu gimana sholat di perjalanan yang sakit itu kayak gimana. Karena sholat di saat sakit dan juga perjalanan itu jangan kalian anggap gak harus sholat juga, soalnya kan sholat itu kan wajib ya. Jangan samakan dengan puasa. Jika kalian sakit gak puasa itu bisa digantikan dengan lain. Kalau sholat itu wajib banget untuk kalian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, nonton terus ya video aku, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya biar kalian tahu aku ngepost video baru. Oke, semoga bermanfaat.